Teman-teman mau lihat nggak gimana sih konten Rising Star itu? Kayak gimana sih konten Rising Star itu? Kalau teman-teman mau lihat, ayo kita simak baik-baik video ini. Kali ini aku kedatangan teman baru, yaitu Kakak IB Situmorang. Kakak IB Situmorang ini pengen akunnya di-review. Udah bener atau belum sih membuat konten? Buat teman-teman semua yang mau akunnya aku review juga seperti Kakak IB. Nah, sebelum itu follow bareng-bareng dulu yuk akun Kakak IB Situmorang. Ini profilnya, jangan sampai salah ya teman-teman. Ayo kita saling support satu sama lain. Nah, buat teman-teman semua yang mau akunnya aku review juga, caranya teman-teman cukup buka profilku, nanti teman-teman bisa klik etalase, dialihkan ke pembayaran. Nah, cukup 50.000 aja, nanti aku akan buatkan video khusus untuk mereview pertumbuhan dari teman-teman semua. Aku tunggu requestan teman-teman semua ya. Ayo kita lihat akun dari Kakak IB. Nah, kita lihat jumlah pengikut dari Kakak IB Situmorang ada 11.000 pengikut. Nah, ini angka yang cukup besar ya teman-teman. Ini masih di tahap akun pemula ya, angka 11.000 pengikut ini. Nah, angka 11.000 pengikut ini seharusnya konten Kakak sudah terbaca algoritma, seharusnya ya. Nanti kita lihat kontennya, tapi sebelumnya kita fokus dulu ke bio profil dari Kakak IB. Nah, selanjutnya kita lihat bio profilnya ada quotes, vlog keseharian, komedi untuk hiburan, konten makan, konten traveling. Banyak sekali ya kakakku. Nggak kebanyakan nih ide kontennya. Coba deh Kakak IB gali potensi diri. Kira-kira kakak ini mau bikin konten berupa apa? Apakah quotes, keseharian, hiburan, konten makan, traveling, atau apa gitu. Sehingga nanti ketika para audien mampir ke profil kakak, melihat bio profil kakak, menjadi tertarik untuk melihat konten-konten kakak. Jangan lupa diselipkan kalimat persuasif supaya yaitu tadi audien itu jadi tertarik melihat isi konten-konten Kakak IB. Oke, langsung aja yuk kita simak video konten dari Kakak IB. Wow, nah kalau kita lihat ya kakakku secara universal ini viewers kakak sudah sangat cukup tinggi ya kakakku, dan ini sudah terbaca oleh algoritma. Wow, kenapa ya bisa akun kakak ini terbaca algoritma? Setelah kita lihat konten kakak, nah konten kakak ini konten Rising Star. Kenapa aku bilang Rising Star? Karena konten kakak mampu untuk menarik banyak interaksi ya kakakku. Jadi konten-konten model seperti ini yang kakak upload. Nah, kita bisa lihat ya, ini salah satu aja. Saya kasih lihat yang pertama. Nah, jujur aja saya melihat konten seperti ini, konten kakak ini yang kakak upload ini nggak cuma di Facebook aja ya, saya sempat lihat di TikTok juga konten ini. Nah, ini konten bukan milik karya kakak pribadi. Nah, tapi di bawah sendiri ini kakak kasih foto atau video kakak ya, video kakak ya. Jadi kakak ini nge-reaction ya video milik orang lain. Jadi karyanya orang lain kakak reaction gitu kan, terus kakak jadikan konten. Ya jelas ini akan Rising Star kontennya, jelas viewersnya akan naik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena konten ini konten Rising Star, konten yang sudah sering diupload oleh banyak konten kreator, nggak cuma di Facebook ini, tapi juga di semua sosial media lain. Ini akan memicu banyak viewers. Tapi kalau kita lihat jumlah orang yang berkomentar di konten kakak cuma satu. Nah, berarti akun kakak tidak bertumbuh sehat. Karena seharusnya jika kakak itu memiliki jumlah viewers yang tinggi, komentarnya pun juga harus sebanding. Karena penggajian kita tidak memungkiri berdasarkan angka engagement rate pengikut, di mana semakin tinggi jumlah pengikutnya seharusnya interaksinya juga semakin tinggi. Interaksi itu meliputi jumlah komentar, like, dan juga share kakak. Jadi per konten ya kakak. Jadi kalau jumlah interaksinya cuma satu komentar begini, nah ini namanya kakak kurang sehat kakak pertumbuhan akunnya. Nah, kalau kita lihat lagi ternyata kakak ini tidak menyelipkan asal-usul video yang kakak upload ini milik siapa ya. Pertanyaan saya, apakah kakak sudah meminta izin kepada pemilik video asli? Nah, hati-hati kakakku, konten-konten reaction kayak gini, re-upload video milik orang lain, ini akan lebih mudah untuk didismonetisasi nantinya. Karena Facebook ini memiliki sistem di mana sistem ini mampu mendeteksi apakah konten yang kita upload adalah konten milik kita pribadi atau tidak. Sebenarnya kalau ditanya boleh nggak sih kita upload konten dengan model reaction kayak gini yang kakak upload, jawabannya boleh-boleh aja, asalkan kakak paham betul bagaimana jenis pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Ayo kita lihat konten kakak yang lain. Nah, di sini, nah kelakuan warga Konoha. Nah, ini, nah
pelanggaran lalu lintas ya kakakku. Nah ini video milik siapa kakakku? Apakah video milik asli kakak? Ataukah ada yang punya hak ciptanya nih? Ini apakah video ini milik orang lain? Nah itu pertanyaannya. Terus ada lagi juga. Nah ini saya pernah juga bikin melihat konten kayak gini, tapi bukan di Facebook ya. Nah ini tentu bukan video milik kakak ya, kakak hanya reaction ya kebanyakan. Jadi menurut saya, nah di sini juga ada video. Nah yang maaf ya menjelek-jelekkan seorang presiden gitu ya kak. Hati-hati, ini juga bisa dianggap sebagai konten pelanggaran berat, yaitu penghasutan juga bisa. Nah jadi kakakku hati-hati upload konten-konten seperti ini, apalagi menyinggung politik ya kakak. Nah, konten-konten seperti ini akan memicu terdeteksinya pelanggaran kakakku. Ya, konten terus juga ada yang kecelakaan, kakak upload ya ini ya, ada kecelakaan, terus juga video apa nih? Warga kegaduhan tawuran. Nah, ini menurut saya ini konten yang beresiko kakakku. Jadi hati-hati ketika kakak mau re-upload konten milik orang lain, ataupun mau nge-stitch video milik orang lain, ataupun reaction video milik orang lain. Ini menurut saya memang ya viewers kakak akan tinggi. Tapi sebenarnya angka tingginya viewers itu belum tentu memiliki gaji yang tinggi juga. Dan belum tentu juga akun kakak akan aman untuk kedepannya, karena saya sudah beberapa kali menjumpai akunnya seorang konten kreator dengan tema yang sama seperti kakak, yang akan terjadi tiba-tiba akunnya didismonetisasi. Itu tidak hanya satu atau dua orang, tapi cukup banyak. Jadi bisa dipertimbangkan lagi untuk membuat konten yang seperti itu. Kalau kakak mungkin masih mau mempertahankan model konten yang seperti itu, mungkin kakak bisa mempertimbangkan dengan kakak bisa memilih konten yang tidak ada suatu unsur pelanggarannya seperti kekerasan, hasutan. Kakak bikin video yang mungkin yang fan-fan aja gitu ya. Terus kakak bisa izin dulu kepada pemilik konten tersebut apakah boleh di reaction gitu, karena Facebook ini sistem deteksi pelanggarannya cukup kuat ya kakak. Atau kakak juga bisa menggunakan video yang lisensinya jelas, yang dia hak ciptanya jelas gitu kakakku, bisa digunakan untuk berkonten. Atau kakak juga bisa menambahkan kreditkan sumber, jadi kakak bisa menulis sumbernya dari mana video kakak itu, supaya yaitu tadi supaya lebih aman ya kakak untuk berkonten. Kakak bisa menambahkan kredit sumber video yang kakak buat pada deskripsi ataupun pada di dalam video yang kakak buat itu. Jadi pada kesimpulannya adalah patuhi kebijakan kakakku. Kakak coba belajar dulu mengenai jenis-jenis pelanggaran, dan kakak belajar dulu tentang kebijakan komunitas pedoman di Facebook Pro ini tentang pelanggaran hak cipta. Dan kakak juga harus bertanggung jawab ketika nanti ada sesuatu hal yang tidak diharapkan, misal pemilik video asli tidak menginginkan hal itu untuk direpost ulang oleh kakak. Nah kakak juga harus bisa mempertanggungjawabkannya, karena memang hati-hati sekali kita dalam berkonten. Dan resiko yang paling fatal adalah didismonetisasi, karena yaitu tadi saya sudah menerangkan berkali-kali, ada banyak sekali konten kreator yang sudah terkena dampak dismonetisasi karena menggunakan model konten seperti kakak, yaitu reaction konten video milik orang lain. Oke kakak, aku tidak banyak yang bisa saya komentari ya. Pada intinya konten yang kakak upload adalah konten Rising Star, sehingga menimbulkan banyak sekali viewersnya. Namun kalau dilihat dari jumlah komentarnya, nah akun kakak ini kurang sehat ya kakakku, karena tidak sebanding dengan jumlah pengikut, jumlah komentar, dan jumlah viewersnya. Nanti penghitungan gajinya bisa terlalu sedikit. Jadi kalau bisa gunakan video karya kakak yang orisinil saja. Kakak mulai belajar membuat konten yang menarik dan berkualitas. Kakak mulai dari awal lagi, itu saran dari saya. Oke, aku sudahi dulu, semoga ini bermanfaat. Salam sukses Facebook Pro, bye bye.